Seorang warga Aceh diduga diculik dan dianiaya oleh dua orang oknum pasukan pengamanan presiden atau Pas-Pampres hingga tewas. Video yang diduga saat korban dianiaya beredar dan menunjukkan korban meminta tolong keluarga agar mengirim uang yang diminta pelaku sebesar 50 juta rupiah. Kini terduga pelaku sudah diamankan dan terancam hukuman mati. Dua orang oknum pasukan pengamanan presiden atau Pas-Pampres diduga telah melakukan tindak penculikan dan penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh hingga tewas. Korban berusia 25 tahun bernama Imam Mashkur, warga Gandapura, Piruan, Aceh. Kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Imam Mashkur ini terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023. Dikutip dari serambinews.com, saat itu korban didatangi pelaku di tempat usahanya di Tangerang, Banten. Korban dibawa paksa ke dalam mobil bersama dengan dua temannya. Meski begitu, kedua rekan tersebut berhasil melarikan diri dan yang tertinggal hanya Imam Mashkur. Diketahui selain dua orang oknum Pas-Pampres, ada tiga orang lainnya yang diduga menjadi pelaku dalam kasus ini. Tak berapa lama, keluarga menerima telepon dari korban yang mengaku sedang dianiaya oleh pelaku yang menjemputnya. Sambil merintih kesakitan, Mashkur meminta tolong keluarganya untuk mengabulkan permintaan pelaku yang meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Pria yang merupakan pihak keluarga dalam sambungan telepon mengatakan dirinya tidak punya uang, namun akan berusaha untuk mencarinya. Mashkur pun memohon agar uang tersebut segera dikirim karena nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Tak hanya itu, keluarga juga mendapat kiriman video penyiksaan terhadap Imam Mashkur oleh pelaku. Setelah itu korban tak lagi bisa dihubungi dan tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga korban yang bernama Said Sulaiman kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023. Menurut Said Sulaiman, Imam Mashkur dibawa paksa di kawasan Rempoa, Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada 12 Agustus 2023. Setelah beberapa hari tak ada kabar lagi tentang Mashkur, pada 24 Agustus 2023, keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam Mashkur. Jenazah Imam Mashkur diterima oleh Said Syahrizal yang merupakan keluarganya. Adapun video penyiksaan di dalam mobil sambil korban meminta tolong keluarga agar segera mengirim uang beredar cepat di media sosial. Dalam video lain terlihat kondisi tubuh Imam Mashkur yang berdarah-darah. Selain itu, foto-foto korban, termasuk foto penyerahan mayat korban di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat ikut beredar. Keluarga korban bernama Said Sulaiman pun membeberkan isi rekaman kronologi kejadian yang salah satunya diunggah oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Dalam unggahannya, Hotman Paris mengaku siap turun tangan membantu korban yang diduga dianiaya Pas-Pampres ini. Pada rekaman itu dijelaskan bahwa insiden penculikan terhadap Imam Mashkur ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya ia pernah diculik bersama dua rekannya dan dimintai tebusan uang sebesar 13 juta rupiah. Namun saat itu rekan Mashkur akhirnya memberikan uang tebusan tersebut sehingga mereka berhasil lolos. Hingga akhirnya penculikan kembali dilakukan 2 minggu kemudian yang membuat nyawa Mashkur melayang. Menurut penuturan Said Sulaiman, Imam Mashkur tak sempat ditolong oleh warga lantaran alasan yang tidak disebutkan. Pelaku yang berjumlah 5 orang, kini 3 diantaranya sudah ditangkap. Sementara 2 lainnya tengah dalam pengejaran. Adapun kondisi korban setelah dianiaya mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan beberapa anggota tubuh lainnya. Jenazah Imam Mashkur lantas diterbangkan ke Medan lalu diangkut menggunakan ambulans ke Binuan, Aceh. Jenazah tiba Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan dikebumikan beberapa saat kemudian di pemakaman keluarga. Dilansir dari Kompas.com, Komandan Pas-Pampres Majen Rafael Granada menyebut kasus ini sedang ditangani Polisi Militer Kodam Jayakarta. Rafael mengatakan terduga pelaku yang berinisial Praka RM saat ini sudah diamankan dan sedang dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang beredar, terduga Praka RM adalah anggota Walis 3-3-11 KIC, Walis Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas-Pampres. Rafael memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika Praka RM terbukti melakukan dugaan penculikan dan penganiayaan hingga tewas. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjamin pelaku akan dihukum berat atas perbuatannya. Laksamana Yudo berpendapat agar tentara yang terlibat kasus itu dipecat dari instansi TNI karena tidak menoleransi kasus tersebut karena tergolong pidana berat. Panglima
bahkan setuju peluang agar pelaku dihukum mati sebagai hukuman terberat.